Saya cuma menyampaikan sedikit yang saya tahu. Para ahli ma'rifat barangkali, para penikmat tasawuf barangkali lebih tinggi lah dari saya soal ini. Tentang istighfar itu. Orang yang banyak istighfar itu. Nah, saya pernah coba gitu ya, kira-kira sebelum sore itu 5.000 kali lah istighfar. Atau sebelum tidur saya sudah berhasil menyelesaikan 5.000 istighfar. Itu tuh jernihnya pikiran, bukan cuma saat kita masih dalam keadaan terjaga, mimpinya pun tembus itu. Orang-orang yang banyak istighfar itu. Enggak banyak kabut pikiran, kabut hawa nafsu, kabut-kabut dosa itu. Tapi bukan itulah yang menjadi tujuan utamanya. Tapi saya katakan bahwa ketika ada khasyah, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang-orang yang takut dalam kesendiriannya kepada Tuhannya, maka bagi mereka disiapkan maghfiratun, ampunan, wa rizqun kabir, surga. Jadi happiness, permulaan dari semua kebahagiaan adalah beristighfar sebetulnya. Yang melancarkan semua sumbatan-sumbatan otak. Ini kita kan lagi enak nih duduk gini-gini ya. Kalau tiba-tiba ada sumbatan sedikit aja di otak, tiba-tiba gimana? Bukan cuma gak enak, tiba-tiba ada yang mukanya sebelah miring, tiba-tiba saya nggak bisa ngomong, tiba-tiba nggak bisa jalan sebentar, hanya gara-gara sumbatan kecil di otak. Saya ditanya, Ustaz, saya sering vertigo, apa obatnya Ustaz? Ya berpikirlah yang seimbang, gunakan perasaan secara seimbang. Itu saja pesan saya sebetulnya. Kalau dia paham udah ngaji mesti bagus itu. Saya mesti minum obat apa Ustaz? Ya silakan cari obat apapun. Tapi kalau berpikir seimbang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Ini seimbang. Berhasan, mohon hasanah di dunia, mohon hasanah di akhirat, kemudian memohon agar terhindar dari siksa api. Ini balance. Kalau mampu mencerna dengan baik tiga ini, bukan cuma hasanah fid dunya, bukan cuma hasanah fil akhirah, tapi berharaplah waqina, ini seimbang. Jadi seimbang itu kata-katanya nggak mesti 50-50. Yang paling tahu tentang kamu adalah penciptamu, betul? Kamu nih gali kuburan pakai lidah sama gigi kamu sendiri. Kamu itu menyengsarakan diri kamu pakai kunyahan kamu sendiri. Kamu yang mengunyah awalnya kesengsaraan hidupmu sendiri. Tetapi ketika hidup di dunia berprinsip enough, cukup, sudahi kalau kamu merasa ini sudah cukup, gitu kan? Tapi untuk akhirat, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, cari secara serius untuk akhirat kamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kalau kamu jangan lupa kamu punya juga bagian di dunia. Tapi statusnya jangan lupa, bukan perintah. Yang satu perintah, yang satu larangan, ya. Tapi larangannya tidak seperti yang pertama ini. Jangan sampai kamu lupa sama akhiratmu, ini perintah wajib ini. Tetapi jangan cuma sampai di situ. Dengan prinsipnya orang yang kurang jelas. Muda kaya raya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati kayak orang gila. Seimbang itu enggak kayak begitu prinsipnya. Itu prinsip orang gila itu. Prinsip keseimbangan dalam hidup itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, ditambah yang terakhir itu wa qina adzabannar.